wong kok ngene. Pengaruh buku. Jadi ilmu itu untuk menyempurnakan sujud. Waqtarib, dan ilmu itu untuk menyempurnakan supaya kita bisa lebih dekat kepada Allah. Qoroba, karib, qorib, karib, akrob, waqtarib, mendekat. Jadi ilmu kalau semakin menjauhkan diri kita dari Allah, berarti ini ilmunya salah. Yang namanya ilmu itu harus menyempurnakan sujud. Coba sampean lihat orang sujud itu, kepalanya nempel tanah. Berarti orang sujud itu tidak sombong. Mestinya orang kalau sudah punya ilmu, semakin tinggi ilmunya semakin tidak sombong. Kalau ada orang ilmunya tinggi kok sombong, berarti ilmunya tidak digunakan untuk wasjud, tidak untuk sujud, tidak menyempurnakan sujud. Jadi sekarang harus dijawab kenceng supaya masuk. Ilmu untuk apa, Bu? Untuk menyempurnakan sujud dan mendekat kepada Allah. Dah paham. Ini dasar. Artinya nanti setelah kita belajar sholat itu di luar sholat. Perhatikan betul, Bu. Belajar sholat di luar sholat. Seperti kita ini, kan di luar sholat, tidak sedang sholat toh. Kita belajar ilmunya Kalau sudah sholat, jangan mendatangkan ilmunya. Kalau sudah sholat mengalir. Banyak orang yang sholat, waktu sholat mendatangkan ilmunya. Allahu Akbar. Terus melirik. Loh, jare Pak Hanafi. Nek sholat itu jare sakmene. Lah kok dek sakmene? Akhirnya gak sholat rasan-rasan be atine dhewe. Iku jenenge sholat nekakno ilmu. Kalau sudah sholat pasrah, Bu. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah orang yang saat ini betul-betul sedang pasrah kepadamu. Tapi banyak orang sholatnya tidak pasrah. Buktinya nek mak buyaran sholat ngerasani aku mau sholat kok ngene-ngene. Sekarang mulai supaya tidak ngantuk, silakan dibaca tulisan ini berdasarkan warnanya. Perhatikan perintahnya. Silakan dibaca tulisan ini berdasarkan warnanya. Bacanya harus yang kenceng. Tes. Merah. Merah. Wow, ulangi. Tes. Merah. Ngono lah. Saya doakan sing luwe kenceng semoga cepet. Sing duwe loro-loro sirah nang mari. Kenceng. Kuning. Hijau. Merah. Kuning. Saya tadi perintahnya apa? Baca sesuai warnanya. Mulai. Biru. Itulah, Bu. Jadi manusia itu sebetulnya putih seperti ini, Bu.
Kita semua itu yuladu alal fitrah, putih, good spot. Jadi kita itu ada sinar Tuhan dalam diri kita. Sayang, kemudian begitu gede itu banyak dipengaruhi ini prasangka negatif. Kadang-kadang orang sudah berprasangka negatif, akhirnya hitam. Otaknya, hatinya itu menjadi hitam, mulai hitam ya. Apalagi yang bisa menutup hati manusia itu? Pengaruh prinsip hidup. Yang penting uang, nah itu bisa menutup. Nah, tutup itu bahasa Inggrisnya apa? Tutup itu. Itulah tutup toko tutup. Kalau ini terus ditutup, ini apa? Cover. Ya, cover nih. Bahasa Inggris, bahasa Arab kafir. Jadi hatinya ketutup. Apalagi yang nambahi? Pengaruh pengalaman. Berdasarkan pengalaman itu bisa orang hitam. Pikirannya bisa hitam. Hanya didasarkan mestinya pengalaman begini terus digabungkan ke Al-Quran, balik putih. Tapi kalau pengalaman saja kemudian diyakini, bisa bahaya. Nah, pengaruh kepentingan atas dasar kepentingan saya itu hitam. Nanti saya contoh-contohnya nih. Pengaruh sudut pandang, pengaruh pembanding, banding wong kok ngene. Pengaruh buku. Nah, contohnya ya, prasangka negatif. Orang kalau sudah prasangka negatif mesti nggak gampang kasih sayang dengan orang. Coba ada orang minta gini, terus hati sampean, sik enom kok njaluk. Ayo, ya ta? Kalau prasangkanya dibalik, bukan negatif, jangan-jangan dia Nabi Khidir. Aman ngasih nggak? Ngasih kan? Tapi kalau begini, wong sok enom kok njaluk, ngasih tidak? Kalau bisa bawa 1000, berapa dikasih? Hilangkan prasangka negatifnya. Jangan lihat orangnya, lihat Gusti Allah. Nah itu kan. Lagi prinsip hidup, menghitung semua serba uang, tutup. Akhirnya semena-mena. Lihat orang disuruh bersihkan rumahnya, ya gak disopo, gak dijak guyon, gak dijak omongan. Lah pokok sampean kaku gitu Pak, wis tak bayar kok gitu. Ya kan? Bayar. Nah, ini perlu saya ajak Al-Ittihad ini harus sebelum ngaji masalah sholat ini pondasinya ini saya sampaikan dulu. Nah, merasa berpengalaman. Coba kalau saya menyampaikan berbusa-busa sampai muncrat-muncrat, tapi sampean merasa lebih pengalaman dari saya, masuk tidak ilmu? Tidak. Ala ngedabrus Hanafi. Ya tak? Enggak masuk. Seperti gelas ditutup, dikasih air ya gak masuk. Supaya bisa masuk, tutupnya dibuka baru nah. Kita juga begitu, harus membuka diri. Wis sak pinter kaya aku, barangkali ada hal-hal yang kelewatan yang saya tidak punya dari Pak Hanafi, saya tak ngrungokno Pak Hanafi. Yang saya tidak punya dari Pak Yai Rauf, tak ngrungokno Yai Rauf. Itu. Kepentingan. Nah, menutup kejujuran. Orang kalau sudah kepentingan, ini kepentingan partai saya, padahal secara nurani enggak sesuai. Karena misi partainya ya dibela mate-matean, gitu. Iya. Sebetulnya enggak sesuai nurani, gitu. Sudut pandang, melihat apa saja dari negatifnya tadi. Jadi lihat apa saja, sampai lihat siapa saja. Di sini siapa yang paling cantik? Mbok masker kabeh tadi gak iso bedakno. Itu kalau sampean walaupun itu loh paling cantik, tapi sampean lihatnya itu dari sisi negatifnya, yuk jelek, tetap jelek. Bagaimana kita itu melihat itu husnudzon billah itu sebaik-baik min husnil ibadah. Nah ini membanding
Undur ila man huwa asfala minkum. Delok sing dhuwur. Nah, nanti literatur diyakini sebagai kebenaran mutlak. Jadi orang-orang yang sering bid'ah itu karena membaca satu buku dan dianggap apa yang dibaca itu sebagai kebenaran mutlak. Padahal agama itu luas. Ini sebagai anu saja. Nah, ini dasar semua ini, dasar semua. Coba jenengan perhatikan. Surat yang pertama kali datang kepada Nabi apa? Iqra. Iqra, bacalah. Nah, ini saya ngajinya nggak usah semuanya, tapi ngajinya ini aja. Iqra bismi rabbik sampai sini ya. Awal dan kemudian akhir. Wasjud waqtarib. Ini perhatikan, nggak boleh ngantuin. Supaya jenengan tidak jadi orang sombong. Kalau kita kebreset sombong, Bu, jangankan masuk surga, mencium baunya surga saja tidak bisa. Naudzubillah min dzalik. Pokoknya saya itu ngajaknya itu jangan sombong, jangan kebreset sombong, gak pantas, ya kan? Kita itu nggak bisa berbuat lebih tanpa orang lain, nggak bisa. Jadi karena kita masih butuh orang lain, jangan sombong. Coba ini Bismillahirrahmanirrahim. Iqra artinya apa? Bacalah, bukan baca. Bacalah. Ini kalimat perintah. Iqra artinya bacalah. Baca apa saja? Baca ilmu fikih, baca ilmu tajwid, baca Al-Quran, baca dalam rangka ngaji. Seperti jenengan juga ini sedang baca ilmu, kajian apa saja, ikut kajian ke sana kemana-mana lah, itu baca. Umroh itu juga baca alam, baca. Tapi baca itu bisa berbahaya kalau tidak diteruskan. Bismi rabbik. Jadi bacanya bukan sekedar baca, tapi bismi rabbik, dengan menyebut atau mengingat nama Allah atau sifat Allah. Apa sifat Allah? Kaitannya dengan belajar. Allah yang maha pintar, Allah yang maha benar, Allah yang maha segala-gala. Artinya baca buku walaupun sampai khatam, itu tetap kita harus menyandarkan kita tetap sebagai hamba yang bodoh. Yang pintar adalah Allah. Itu namanya bismi rabbik. Jadi jangan pernah habis ngaji terus merasa awakmu gak tahu ngaji, aku lo ngaji. Nah, itu berarti gak bismi rabbik. Aku lo pengalaman, kamu gak pengalaman. Nah, itu tadi yang menutup hati menjadi hitam tadi. Jadi walaupun kita persatuan begini, jamaah begini, terus sudah ngerti ya Rob, artinya ya Rabbi bil Mustafa tadi sudah mulai ngerti, tahu artinya misalkan, gak boleh sombong kepada siapapun. Tetap kita menyandarkan bahwa yang paling benar Allah. Tapi soal begini, ada sholat yang milih pakai kunut, berarti ikut Imam Syafi'i. Kalau ada yang tidak pakai kunut, berarti ikut Imam Hanafi. Tapi Hanafi yang asli, bukan yang ini ya. Kalau nggak ikut kunut, berarti ikut Imam Hanafi. Kita harus milih satu. Aku tak milih Syafi'i misalkan, itu tanpa menghina yang ikut yang Hanafi begitu. Aku tak ikut Hanafi tanpa menghina yang Syafi'i. Nah, itu berhasil. Berarti Iqra bismi rabbik. Kalau ada orang membaca yang nggak kunut salah, itu berarti membaca tapi tidak bismi rabbik. Sing kunut salah, itu berarti membaca tapi tidak bismi rabbik. Maka kita sebagai orang Islam membacanya bismi rabbik. Ini masih bisa ditangkap nggak saya menyampaikan? Jangan-jangan saya tapi nggak ketangkep.
Ketangkep nggih? Jadi cirinya orang Islam tidak sekedar membaca, tapi menyandarkan hasil bacaannya kepada Allah. Sarjana hukum misalkan, membaca hukum, Bismirabbik, disandarkan bahwa ilmu hukumnya untuk membela keadilan, untuk membela orang secara adil, karena Allah itu maha adil. Menyandarkan ilmunya kepada yang maha adil. Saya meneruskan keadilan Allah dengan bertindak sebagai pengacara, membela yang benar, bukan membela yang bayar. Kalau membela yang bayar berarti membaca hukum tapi tidak Bismirabbik. Lihat di TikTok ada orang membaca sombong. Hei orang yang merasa ikut Syafi'i, saya lebih Syafi'i daripada kamu. Karena baca buku. Sombong. Itu membaca tapi tidak Bismirabbik. Udah, ini yang terakhir. Udah lulus ya. Yang saya maksudkan paham ya? Sudah paham ya? Jadi kita diperintahkan membaca itu tidak sekedar membaca, tapi menyandarkan hasil bacaan kita kepada Allah. Walaupun ini bener tapi tetap sing maha benar Allah. Jadi ojo rumangsa paling benar. Walaupun ini bersih tapi yang tetap sing paling bersih Allah. Jadi ojo rumangsa paling bersih. Walaupun iki ilmu pinter walaupun aku menguasai ilmu iki tapi tetap sing maha menguasai ilmu adalah Allah. Itu Bismirabbik. Makanya ayat ini ditutup dengan ini. Perhatikan yang terakhir, yang saya kasih merah-merah ini. Jadi Bismirabbik, ilmu itu untuk apa? Ilmu itu untuk wasjud waqtarib. Ayo yang bareng Pak. Bu, wasjud waqtarib. Ada kol-kolannya itu. Wasjud waqtarib. Jadi ilmu itu untuk menyempurnakan sujud. Waqtarib, dan ilmu itu untuk menyempurnakan supaya kita bisa lebih dekat kepada Allah. Qoroba, karib, akrob, waqtarib, mendekat. Jadi ilmu kalau semakin menjauhkan diri kita dari Allah, berarti ini ilmunya salah. Yang namanya ilmu itu harus menyempurnakan sujud. Coba sampean lihat orang sujud itu, kepalanya nempel tanah. Berarti orang sujud itu tidak sombong. Mestinya orang kalau sudah punya ilmu, semakin tinggi ilmunya semakin tidak sombong. Kalau ada orang ilmunya tinggi kok sombong, berarti ilmunya tidak digunakan untuk wasjud, tidak untuk sujud, tidak menyempurnakan sujud. Jadi sekarang harus dijawab kenceng supaya masuk. Ilmu untuk apa Bu? Untuk menyempurnakan sujud dan mendekat kepada Allah. Dah paham. Ini dasar. Artinya nanti setelah kita belajar sholat itu di luar sholat. Perhatikan betul Bu. Belajar sholat di luar seperti kita ini, kan di luar sholat, tidak sedang sholat toh. Kita belajar ilmunya Kalau sudah sholat jangan mendatangkan ilmunya. Kalau sudah sholat mengalir. Banyak orang yang sholat, waktu sholat mendatangkan ilmunya. Allahu Akbar. Terus melirik, loh, jare Pak Hanafi, nek sholat itu jare sakmene. Lah kok dek sakmene? Akhirnya gak sholat rasan-rasan mbek atine dhewe. Iku jenenge sholat nekakno ilmu. Kalau sudah sholat pasrah Bu. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah orang yang saat ini betul-betul sedang pasrah kepadamu. Tapi banyak orang sholatnya tidak pasrah. Buktinya nek mak buyaran sholat ngerasani aku mau sholat kok ngene.
Kecuali sampean begini, sampean lihat, sampean nggak sedang sholat, kemudian ada orang sholat, terus ada orang gak popo, maklum. Tapi kalau sampean sudah sholat, makanya sholat itu sunnahnya melihat apa? Tempat yang akan kita sujudi, bukan lihat tempat sujudnya orang. Tempat yang mau kita sujudi udah. Maksudnya kalau udah sholat, walaupun 100 orang, itu antara saya dengan Allah, bukan kita dengan Allah, bukan saya dengan. Makanya malaikat Jibril waktu mengantar Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, apa yang dikatakan Jibril? Nabi, ini sudah di Sidratul Muntaha, adalah panjenengan sendiri dengan Allah. Kula sampun boten nderek. Malaikat Jibril. Loh, ya apa sih? Oh berangkat teko Mekah ini, teko Masjidil Haram sampai rene mau loro kok sampean gak melok. Iya, tapi ini sudah bukan wilayahku. Wilayah sampean dengan Allah. Ini maksudnya apa? Kalau kita sudah sholat, itu kita sudah masuk di alam antara saya dengan Allah saja. Aku. Sehingga gak ada sholat kemudian sarunge BHS, Allahu Akbar, mukenoe kae napa iku ya? Kira-kira sing kawe apa sing asli? Tuku nang ndi ngene iku ya? PGS ya. Ya salat kok kaya ngono. Jadi kita belajar kalau udah sholat itu seakan-akan Bu ya, seakan-akan kita ini sinar ya. Jadi kita udah masuk begini. Masuk ke alam sholat, bismillahirrahmanirrahim, saya menghadap Allah. Udah saya dengan Allah. Jadi tidak didatangkan ilmunya lagi. Wasjud waqtarib, mendekat kepada Allah. Jadi nanti bahas ilmu sholat, sekali lagi bahas ilmu sholat sebelum seperti kita ini. Kalau sudah sholat, saat itu kita udah pasrah berdasarkan ilmu yang kita kaji. Jadinya kayak apa ya Ben? Ada apa Bu? Ada yang bapaknya nangis? Gak apa-apa. Ye, sudah udah ketangkep yang saya maksud. Ini penting sebelum kita ngomong lebih lanjut. Ini perlu saya pesankan supaya jamaah al-ittihad punya ilmu tentang itu. Jadi kalau udah sholat jangan menghadirkan ilmu. Kalau udah sholat pasrah. Makanya perlu diilmoni biar pasrah kita itu berdasarkan ilmu. Kalau pasrahnya tidak berdasarkan ilmu, contohnya begini, cara menghadap saja. Sholat wajib menghadap kiblat, itu ilmu toh. Maka kita pasrah, otomatis kita ngadep kiblat. Nah itu berarti pasrah yang secara otomatis sudah berdasarkan ilmu. Kalau tidak berdasarkan ilmu, ya ngaco. Itu akhirnya nggak boleh kita itu pasrah tanpa ilmu. Maka ngaji ilmu sholat ini, karena sholat itu wajib, maka belajar ilmu sholat adalah wajib. Apa saja yang wajib? Syahadat, terus sholat, terus puasa, zakat, haji. Mempelajari 5 ini wajib hukumnya, berserta segenap perangkatnya. Kalau sholat berarti ada kaitannya dengan wudhu. Itu wajib semua itu. Dan jadi saya menyampaikan tadi itu maksudnya adalah supaya nanti kalau kita sudah belajar itu tidak meriksa sing ngajar. Misalkan mari ngono ibu-ibu, kayak apa sih sholat Pak Hanafi? Ngulang-ngulang. Wah, awake dhewe ngono kan. Apa ngono? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, ngono dhewe ngulangi wong. Ya sholat gak pasrah, udah pasrah. Jadinya kayak apa? Kan sholat itu rukuk itu kan harus kenceng gitu. Terus sampai ngitung-ngitung, jajal sih. Wah, ngajari kenceng, dia gak kenceng, gak boleh.
Jadi kalau ilmu sholat dipelajari sebelum, kalau udah sholat, seperti orang naik sepeda motor. Pelajaran sepeda motor supaya hidup dikontak, supaya maju digas, supaya berhenti direm. Itu ilmu sebelum naik sepeda motor. Enggak mungkin sampai numpak sepeda motor terus supaya maju buka buku, enggak. Kalau udah sepeda motor berarti sudah otomatis. Sholat juga begitu. Udah ketangkep ya maksudnya. Ya udah lanjut ini. Sudah jam 9. Udah ngantuk apa lanjut? Banyak yang ngantuk. Mulai. Kayak mau ditutup ya. Lanjut sedikit ya. Temen dulu, mari lanjut, mari ngono walah. Baik.